Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi ya. Sedap ketemu lagi. Oke, pada dokumentasi kali ini kita akan membahas tentang masalah role atau manajemen role atau user pada PostgreSQL di Ubuntu. Oke, di Linux Ubuntu. Oke, secara default ya. Nah, secara default itu PostgreSQL itu menggunakan konsepnya itu yang namanya role. Kalau misalnya kita biasa itu disebutnya user ya. Ini sama aja user. Jadi role ini atau user ini adalah suatu konsep untuk menangani autentikasi atau otorisasi dalam PostgreSQL. Nah, setelah instalasi PostgreSQL, kalau misalkan di komputer ini ada yang namanya di server ini atau di mesin ini sudah terinstall yang namanya PostgreSQL ya. Jadi kalau misalnya kita cek di sini sistem ctl status PostgreSQL. Nah, di sini sudah aktif PostgreSQL-nya. Nah, di sini sudah terinstall juga dan di sini Ubuntu 2204 yang saya pakai. Nah, di tanggal 14 Maret jam 12.33. Artinya siang hari. Sedap. Oke. Apa hubungannya sama waktu? Oke, nggak apa-apa. Nah, pertama, jadi pada saat kita setelah instalasi itu instalasi PostgreSQL itu secara default PostgreSQL itu akan meng-create user itu dengan nama Postgres. Jadi user defaultnya itu namanya Postgres, artinya user rootnya PostgreSQL. Nah, user Postgres ini adalah super user ya, super usernya PostgreSQL. Oke. Nah, jadi untuk pertama-tama kalau misalnya kita mau mengakses apapun atau misalnya kita mau login atau mau otorisasi, mau autentifikasi, itu kita menggunakan user Postgres. Nah, dengan user Postgres ini kita bisa membuat role, bisa membuat bisa membackup segala macam ini pakai user Postgres ini. Nah, kalau misalnya nggak ada user Postgres, biasanya langsung pakai user Postgres deh, tapi kalau misalkan user root juga sebenarnya bisa. Oke. Ya. Nah, untuk pertama-tama untuk membuat role baru atau user baru, kita harus menggunakan user Postgres-nya dulu. Oke. Nah, pertama kita melakukan sudo. Sudo artinya super user do. min i. Oke, min i itu artinya login. Min o artinya user Postgres. Artinya login user Postgres. Nah, ini sudah. Nah, kalau misalnya kita di sini Postgres @tubagus. Jadi komputer ini namanya Tubagus. Oke. Nah, untuk keluarnya kita pakai exit atau kita pakai sudo aja min iu Postgres. Nanti tinggal teman-teman pilih aja mana yang enak deh gitu loh. Nah, oke. Sama aja. Oke, kita clear ya. Nah, artinya dengan posisi kayak gini, artinya kita sudah login sebagai user Postgres di terminal Linux kita. Oke, di bus kita. Oke. Nah, sudah itu dari sini kita masuk ke dalam command prompt-nya Postgre. Oke. Nah, dengan ketik psql. Oke. Nah, pada saat di sini nih udah ada prompt kayak begini. Nah, Postgres sama dengan crash ini artinya kita sudah masuk ke dalam prompt-nya PostgreSQL. Nah, sedangkan kalau misalnya kita mau keluar, kita bisa memakai \key, artinya quit. Cetak. Oke. Nah, untuk balik lagi atau kita bisa masuk lagi, kita menggunakan PSQL lagi atau misal dari user ya, dari user biasa bukan user Postgres, kita bisa melakukan ini sudo min u Postgres ya, Postgres PSQL. Artinya kita melakukan perintah PSQL menggunakan user Postgres. Nah, oke, cuma berhubung kita sudah masuk di terminal itu dengan user Postgres, jadi kita bisa langsung menggunakan perintah PSQL. Oke ya, sip. Nah, gampang. Oke. Sekarang untuk membuat user baru,
Nah, ini sebenarnya dari sini kita bisa melakukan query nih, SQL dan kawan-kawan. Nah, kita bisa menggunakan perintah atau sintak ya, create. Ya kan, create. Ini bisa kamu tab nih, bisa kita tab create. Nah, ada create role. Role, nama role-nya. Terus diakhiri dengan titik koma. Oke. Nah, misal ini hanya sebatas misal. Oke. Create role to Bagus. Oh, sorry ya. Sorry. Nah, sebelum kita create, kita cek dulu ya. Kita cek dulu sebenarnya si Postgres ini, si PostgreSQL ini punya ada berapa user sih yang sudah terdaftar. Nah, untuk mengeceknya kita memakai perintah \du. Set. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini hanya ada satu, yaitu username-nya Postgres. Nah, dan dia punya atribut itu, dia punya atribut role-nya itu bisa super user, create role, create DB, replication, bypass RLS. Oke. Oke ya. Oke. Nanti atribut role ini nanti sedikit lah yang bakal dijelasin sedikit. Oke. Nah, sekarang jadi hanya punya satu Postgres. Sekarang kita buat role baru atau user baru. Create dengan create role. Oke. Atas nama Bagus. Tadi kan create role nama role-nya ya. Nah, kita buat user Bagus. Enter. Nah, pada saat sudah terbuat nanti di sini ada tulisnya create role. Artinya role Bagus atau user Bagus sudah berhasil di-create atau sudah berhasil dibuat. Nah, kita bisa ceknya dengan \du. D ditulis, U itu user. Cetak. Nah, oke. Nongol kan, ada Bagus di situ. Cile nama gue. Asik. Oke, lanjut saudara. Nah, tadi habis kita create. Nah, sekarang kita coba untuk menghapus. Oke. Nah, cara menghapusnya gimana? Kita pakai drop role, ya kan? Tadi terus kemudian nama role-nya diakhiri dengan titik koma. Nah, oke ya. Nah, berhubung kita misalnya mau menghapus siapa nih? Menghapus Bagus. Oke. Kita drop role atas nama Bagus. Kita buang nih. Cet, enter. Di drop role berhasil. Kalau misalnya ada output gini artinya berhasil di drop. Nah, sekarang kita kita cek lagi di du \du. Cet. Oke, dia kembali lagi ya. Dia kembali lagi si Postgres-nya itu si PostgreSQL-nya itu kembali lagi dia itu menjadi hanya satu usernya yang terdaftar, yaitu user Postgres. Oke. Nah, sekarang dalam pembuatan user atau role itu ada opsi-opsinya. Oke, opsi-opsinya itu pertama, ya kan? Pertama login atau no login. Artinya login no login ini apakah si user ini boleh melakukan login atau tidak boleh login. Yang kedua, create DB. Ya kan? Create DB ya. Create DB atau no create DB. Oke. Nah, artinya apakah user ini dibolehkan untuk mempunyai hak akses apakah user ini mempunyai hak akses untuk membuat database baru. Oke, atau tidak. Atau nah, kemudian ada lagi bukan atau ya, ada lagi yang namanya create role. Nah, terus lawannya no create role. Artinya pada saat kita membuat ini membuat user ini, apakah user ini boleh boleh membuat role baru atau tidak. Nah, terus ini akses yang dipakai ya. Nah, kemudian namanya replication. Ini opsinya. Nah, replication ini artinya apakah user ini boleh melakukan replikasi database. Nah, kemudian ada lagi yang namanya password. Nah, biasanya password ini diikuti oleh kata with. Sebelumnya ada kata with-nya. Nah, baru dan diikuti oleh passwordnya. Artinya user ini dilengkapi dengan password. Oke. Nah, misalkan with password bla 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 bla. Oke ya. Nah, dan ada lagi yang namanya super
user. Kalau sudah super user artinya semua kita tebas. Ya, semua kita tebas. Maksudnya semua kita bisa create role, bisa create DB, bisa create replikasi. Kalau super user ini semua. Jadi memiliki semua hak akses. Oke. Nah, itu yang rata-rata itu yang sering dipakai ya. Oke, sekarang kita contoh lagi. Tadi sudah kita create dan kita sudah create dan kita sudah drop lagi. Nah, sekarang kita buat misalnya. Sorry ya. Sekarang kita buat ulang. Kita buat yang namanya create role. Atas nama Tubagus. Dengan with password, dengan password ya, contoh password, dengan passwordnya itu ini passwordnya kan. With password sama dengan dia itu boleh melakukan login dan dilengkapi dengan ini, boleh huruf besar huruf kecil ya, password. Ini cuma supaya ini aja ya. Boleh huruf besar, boleh huruf kecil. Cuma biar ketahuan aja mana opsinya, mana value-nya. Width-nya saya huruf besarin, role-nya juga saya huruf besarin, create-nya juga saya huruf besarin. Dah. Nah, berarti kita buat role Tubagus, role atas nama Tubagus, dan dia punya hak akses login dan mempunyai password, ini passwordnya. Ya, kemudian kita enter. Create role. Nah, pada saat create role di sini kita cek lagi menggunakan /du. Nah, ya. Nah, di sini nggak ada. Kalau di DU ini yang tipis-tipis saja, maksudnya yang sering. Nah, cuma kalau misalkan kita mau lihat lengkapnya itu kita bisa memakai select, perintah query select role name, ya kan. Select role name dari table pg roles. Nah, ini saya gedein aja ya. Nah, saya gedein supaya biar ketahuan. Role-nya role name dari pg roles. Enter. Nah, ini. Nah, di sini tercreate Tubagus. Nah, kalau misalnya kita cek lagi, nah nggak role name, kita misalkan kita pakai bintang. Nah, keluar itu. Semuanya keluar. Jadi si Tubagus ini bisa si Tubagus ini di sini kelihatan dia masih role super usernya false, inheritnya true, dia tidak create role-nya juga false, create DB-nya false. Nah, di sini ada tulisannya can login. Apakah role ini boleh login? True di sini. Ya. Nah, replikasinya false. Nah, ini passwordnya. Ini kalau misalnya kita mau lengkap ya. Oke. Nah, sekarang tadi sudah kita buat. Nah, sekarang kalau misalnya kita lupa nih. Nah, kita lupa nih ya. Saya clear lagi dulu ya. Kita lupa nih, misalkan ada sesuatu, misalkan role-nya mau dirubah, usernya mau dirubah. Nah, kita bisa menggunakan alter role. Jadi kita bisa menggunakan sitak alter role. Jadi rubah role baru di sini role, nama role-nya. Dengan menggunakan with. Biar cepat, maksudnya biar ini ya, kita biar serempak, biar seragam, kita gunakan with. Nah, baru di sini opsinya apa, bla 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 bla. Langsung contoh saudara. Sekarang kita ngerubah alter, kita rubah alter role, kita rubah usernya Tubagus atau role Tubagus. Nah, baru di sini nilainya apa, with password, contoh ganti password. Udah. Terus kemudian dia boleh create DB spasi,
dia nggak boleh login. Nah, oke ya, titik koma, cetak. Oke. Jadi kita buat role to bagus, passwordnya itu diganti, isinya itu passwordnya itu ganti password. Nah, tetapi user to bagus ini boleh create DB, tapi nggak boleh login. Aneh ya, tapi boleh-boleh aja. Nah, kan buat percobaan doang. Oke, kalau misalnya kita lihat /du di sini, nah di sini akan kelihatan tuh. Nah, si user to bagus ini boleh create DB tapi nggak boleh login. Nah, oke ya. Kalau misalnya kita pakai query select bintang from pg roles titik koma, oke. Nah, user to bagus ini, nah set create DB-nya true. Oke, tapi dia no login, can loginnya false, jadi dia nggak boleh login. Oke, nah kira-kira itu begitu saudara. Oke ya, udah. Tadi sudah drop role, create role sudah, mendrop role sudah, alter pun sudah. Oke, nah sekarang nih contoh lagi, misalkan saya alter role ya. Alter role tuh bagus with login. Kita coba ya, dia boleh melakukan login spasi dan dia boleh melakukan replication. Nah, biar ini login replication. Artinya dia boleh melakukan replikasi ya. Nah, ini saya huruf besarkan lagi biar ketahuan mana sintaknya. Oke. Berarti kita rubah role to bagus dan dengan dia itu boleh login dan melakukan replication. Oke, enter. Oke, nah kemudian kita coba cek select bintang from pg roles. Cetak. Oke, lihat dari sini tuh bagus. Inheritnya true, create db-nya juga true, dia boleh login juga true, dia boleh melakukan replikasi pun dia true. Oke ya, sip. Nah, kalau misalnya kita lihat /du set, nah di sini ada boleh dia melakukan create db, boleh melakukan login dan boleh melakukan replikasi. Oke, sudah. Oke, dah. Sekarang itu dari command prompt-nya PostgreSQL. Sekarang saya drop lagi dulu ya. Drop role to bagus. Oke. Kosong ya. Role to bagusnya saya drop dulu. Jadi tidak ada lagi yang namanya user to bagus atau role to bagus. Nah. Sorry. Nah, batuk dulu, sudah kakek. Oke. Sorry. Oke, lanjut ya. Nah, tadi itu kita bisa melakukan dengan melakukan query di command prompt, di prompt-nya PostgreSQL. Nah, kalau misalnya kita memakai PostgreSQL berarti kita harus masuk ke dalam prompt-nya PostgreSQL dengan melalui PSQL. Nah, sekarang kalau misalnya kita melalui terminal biasa ya. Kita coba melalui terminal biasa. Kita keluar dulu ya. /key artinya quit, enter. Nah di sini di sini kita login di terminal itu masih kita dalam kondisi user yang login, user yang ada di terminal, user yang kita pakai di sini adalah user Postgres di komputer yang namanya tuh bagus. Oke ya. Nah sekarang saya exit. Oke. Nah kalau misalkan dari yang namanya terminal ini sebenarnya untuk bisa meng-create user juga atau bisa meng-create user, bisa juga mendrop user atau men-create role atau mendelete role-nya. Dengan cara gimana? Dengan cara menggunakan perintah create user. Nah, tetapi untuk create user ini harus dilakukan oleh user Postgre. Ingat, user Postgres ya. Jadi kita melakukan sudo min i
min u Postgres. Artinya login menggunakan user Postgres. Min i itu login, min u user. Baru nama usernya Postgres. Kita enter, cerat. Nah, nanti dia akan keluar nih password. Nah, masukin password usernya, masuk. Nah, sekarang balik lagi, kita sudah berada di terminal yang loginnya dengan user Postgres. Oke. Sekarang kita bisa menggunakan perintah create user, oke, untuk membuat user atau role. Nah, caranya gimana? Nah, dengan create user kita pakai aja min interaktif. Enter. Nah, di sini tulisannya tuh ada enter name atau role yang mau ditambahkan. Oke, kita masukin ini tuh bagus. Mau nggak jadi super user? No. Kita bikin no dulu ya, biar ada opsi yang lain. Nah, kalau udah pakai yes, soalnya dia nggak ada opsi yang lain. Nah, apakah role ini boleh nggak meng-create database? Boleh. Yes. Nah, boleh nggak melakukan pembuatan role? Oh iya, boleh. Kita yes. Oke. Nah, nanti kalau udah kayak gini berarti usernya berhasil dibuat. Nah, oke ya. Nah, sekarang cara menghapusnya gimana? Kita menggunakan drop user. Oke, drop user. Kemudian kita drop user baru nama usernya. Tadi kita habis buat yang namanya itu bagus, sekarang kita drop user namanya itu bagus. Nah, selesai. Oke, gampang kan? Oke, sip. Nah, oke. Nah, ini dengan melakukan dari user Postgres. Sekarang kalau misalnya kita dari user biasa, oke, kita lakukan. Nah, kita exit dulu. Oke, logout. Udah logout dari user Postgres, saya clear dulu. Ini dari user biasa. Usernya user tuh bagus, di komputer tuh bagus. Nama gue masuk lagi, Cile. Oke. Nah, mau dari manapun itu, kalau misalnya kita dari user biasa, tetap kita harus melakukannya dari user Postgres. Tapi bisa dengan cara pakai sudo super user do. Nah, min u Postgres. Artinya lakukan perintah menggunakan user Postgres untuk create. Nah, baru ini perintah create user min interaktif. Enter. Nah, ini gak ada masalah ya permission deny ini, karena kita melakukan perintah ini di direktorinya home tuh bagus ya. Jadi makanya permission deny, tapi nggak masalah, lanjut aja. Nah, misalkan namanya apa tuh bagus. Apakah dia super user? Nah, kalau kita yes ya. Nah, ini udah langsung selesai nih. Nah, udah langsung selesai. Jadi tidak ada pertanyaan interaktif lagi. Karena kalau udah super user ya namanya juga super ya. Nah, kayak Superman, jadi bisa apa aja. Oke. Nah, sekarang cara ngedropnya sama. Sudo min u Postgres drop user tuh bagus. Drop user tuh bagus. Oh, salah. Kenapa salah? Ini yang kebalik. Lakukan perintah drop user dengan menggunakan user Postgres. Sudo Postgres. Nah, ini. Oke. Drop user tuh bagus. Enter. Nah, dah. Kalau misalnya kayak gini, ini udah kelar. Artinya ini nggak ada masalah ya. Karena ini hanya cuma directory permission deny aja. Kalau misalnya, karena kan gini, si PostgreSQL ini, si Postgres ini home directory-nya ada di var lib PostgreSQL. Nah, ini di sini dia. Nah, kalau misalnya di sini kita contoh ya, kita contoh. Nah, kita misalnya kita copy ini, kita buat interaktif ya, create user. Nah, di folder ini, nah, nggak ada kan? Nggak ada tulisannya yang could not change directory to, ini kan permission deny, ini nggak ada. Nah, karena kita melakukan perintah create user ini menggunakan user Postgres. Oke? Melalui user tuh bagus. Oke? Nah, kita tambahin tuh bagus, super user, yes. Udah. Oke ya? Sekarang kalau kita drop. Nah,
Kalau kita drop, sama. Drop user tuh bagus. Nah, artinya berhasil. Jadi kalau yang permission deny ini biarin aja, abaikan. Kalau misalnya emang teman-teman nggak mau ada warning ya, nggak mau ada warning permission denied ini, maka lakukan perintahnya itu di home directory-nya si Postgres. Nah, home directory si Postgres itu ada di var lib PostgreSQL di sini. Nah, kalau di sini kita melakukan perintahnya user Postgres, nah ini tidak akan ada warning. Oke, segitu dulu untuk manajemen role-nya. Nah, mudah-mudahan bisa dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.